ada tersirat atau tersurat di dalam Bible bahwa bukan Yesus yang disalibkan dengan berpegang kepada pemandangan bahwa Yesus bisa berubah wajah. Ya, saya menjawab, ya. Maka berpikir karena saya membaca Bible, saya sungguh menghormati Bible. Bible tidak pernah menghina Yesus. Bible tidak pernah menjadikan Yesus seorang nabi yang lemah, penakut. Yang membuat itu adalah pemahaman dari saudara kita Kristen dan Katolik. Yesus jadi lemah. Yesus bukan laki-laki normal karena dia tidak menikah, tidak keturunan. Dan yang paling terakhir adalah Yesus jadi seorang laki-laki penakut. Yesus seorang penakut. Di dalam kitab Matius pasal 24 contohnya. Apa yang dikatakan bahwa Yesus tidak normal ya teman-teman. Lucu juga ini ya, kata-kata seperti ini. Yesus tidak normal, kenapa Bapak Ustadz? Bukan Yesus tidak normal sebagai manusia, tentu dia manusia normal ya teman-teman. Tetapi permasalahannya, Bapak Ustadz tahu tidak, tujuan utama Yesus datang ke dunia itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa, untuk mencari orang-orang yang hilang. Itu tujuan utamanya ya teman, ya Bapak Ustadz. Kalau seperti Bapak Ustadz bilang Yesus tidak normal, karena tidak menikah atau dan lain sebagainya ya teman-teman. Tetapi ada juga di video-video lain Bapak Ustadz ini mengatakan bahwa Yesus menikah. Jadi ambigu sekali ya teman-teman. Kalau Yesus mau menikah, tujuannya untuk menikah, lah apa gunanya dia datang ke dunia ya teman-teman? Karena tujuan utamanya untuk mencari manusia-manusia berdosa. Lah untuk apa dia menikah ya teman-teman? Iya kan lucu juga. Lah kalau misalnya Yesus menikah, apakah dosa? Ya kan? Apakah dosa menurut Bapak Ustadz kalau Yesus menikah? Tetapi karena bukan tujuan utamanya untuk menikah, ya tidak mungkin Yesus menikah. Di mana ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa Yesus menikah? Kenapa? Karena tidak ada. Karena tujuan utamanya itu bukan untuk menikah ya Bapak Ustadz. Tetapi tujuan utamanya untuk mencari umatnya yang hilang, termasuk Bapak Ustadz Kainama, dan juga termasuk Bapak Ustadz yang ada bersama dengan Bapak Kainama. Walaupun mereka tidak mengakui itu, tetapi fakta sejarahnya seperti itu ya teman-teman. Dan apa yang saya bicarakan itu berdasarkan iman saya. Karena di dalam Matius pasal 28 ya teman-teman, di situ berbunyi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kata semua bangsa, di situ berarti termasuk Arab, Cina, semua bangsa ya teman-teman. Walaupun bangsa-bangsa lain tidak mengakui itu, tetapi itulah faktanya. Saya harus mengatakan semua bangsa dong Bapak. Tidak mungkin saya mengatakan hanya untuk orang Yahudi atau orang Kristen. No, kenapa? Karena itulah kebenaran. Kalau saya hanya berkata bahwa hanya untuk orang-orang Kristen atau orang Yahudi, oleh karena mungkin saya takut, oleh karena nanti diintimidasi dan lain sebagainya oleh atau oknum-oknum yang lainnya, orang-orang yang benci kita. Untuk apa saya takut ya teman-teman? Karena ya yang namanya kebenaran ya tetap kebenaran harus disampaikan sesuai iman saya, sesuai apa yang ditulis dalam Alkitab. Anda mau terima atau tidak, itu terserah Anda, karena menurut saya Anda tidak perlu tersinggung ya teman-teman, karena ini berdasarkan iman saya. Jadi kalau misalnya siapapun mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan semua bangsa, itu memang benar. Tuhan semua umat, itu memang benar. Tetapi bagi Anda yang tersinggung, untuk apa Anda tersinggung? Iman kita kan berbeda. Ya di skip aja, simpel kan? Atau di dalam kitab